Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfira Putri Angelina. Saya merupakan mahasiswi semester 3 Unit 1 dari program studi Madrasah Ibtidaiyah di IAIN Wangsa. Untuk memenuhi tugas mata kuliah IPA lanjutan, di sini saya akan menampilkan video praktek mengajar buku tematik kelas 4 yaitu tentang simbiosis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Hari ini hadir semuanya. Di absen dulu ya. Tere, Hadir Bu. Arka, Hadir Bu. Syakir, Hadir. Alicia, Pari. Hadir Bu. Ya, hari ini kita akan memulai pembelajaran tentang simbiosis. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai simbiosis, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran simbiosis. Tujuan yang pertama yaitu siswa mampu mengetahui pengertian dari simbiosis, dan tujuan yang kedua ialah siswa mampu mengetahui macam-macam simbiosis yang ada dalam sebuah ekosistem beserta contoh-contohnya. Nah, anak-anak, di sini siapa yang masih ingat ataupun sudah tahu pengertian dari simbiosis? Angkat tangannya. Ya, iya benar. Simbiosis ialah hubungan timbal balik yang terjadi antara dua organisme ataupun makhluk hidup. Nah, anak-anak, perlu diketahui bahwasannya simbiosis itu terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis komensalisme, yang ketiga simbiosis parasitisme, yang keempat simbiosis amensalisme, dan yang kelima adalah simbiosis netralisme. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang simbiosis mutualisme beserta contohnya. Apa sih yang dimaksud dengan simbiosis mutualisme itu? Nah, simbiosis mutualisme ialah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya ialah terdapat pada burung jalak dan kerbau, yang dimana burung jalak memakan kutu yang ada di tubuh kerbau. Burung jalak itu beruntung karena ia mendapatkan makanan dari tubuh kerbau. Dan kerbau itu juga beruntung karena kutu-kutu yang ada di tubuhnya itu menghilang dan rasa gatalnya pun sedikit berkurang. Jadi antara burung jalak dan kerbau itu mereka saling menguntungkan. Dan contoh yang kedua ialah antara lebah, kupu-kupu, dan bunga, yang dimana kupu-kupu dan lebah menghisap sari-sari yang ada pada bunga sebagai makanannya, dan bunga itu juga beruntung karena dibantu penyerbukannya oleh si lebah dan si kupu-kupu tersebut. Nah, jadi contoh selanjutnya dalam simbiosis mutualisme ialah hubungan antara manusia dengan bakteri. Nah, bakteri yang dimaksud di sini ialah bakteri E. coli. Dengan adanya bakteri E. coli di dalam usus besar ini dapat mengurangi pertumbuhan bakteri-bakteri jahat lainnya dan dapat mempercepat proses pembusukan pada usus besar. Sedangkan bakteri E. coli tersendiri ini mendapatkan sisa-sisa makanan yang terdapat di dalam usus besar ini. Jadi hubungannya ialah saling menguntungkan antara manusia dan bakteri E. coli. Baik anak-anak, apakah sudah mengerti mengenai simbiosis mutualisme tersebut? Nah, jika sudah mengerti, kita akan masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang mana yang satu diuntungkan dan yang lain tidak diuntungkan maupun dirugikan. Contohnya terdapat pada pohon anggrek dan pohon mangga. Nah, pohon anggrek itu kan sering menempel.
Jadi pohon anggreknya beruntung karena dapat tumpangan hidup di pohon mangga. Sedangkan pohon mangga ini tidak mati dan dia tetap hidup seperti biasanya. Jadi dalam pohon anggrek dan pohon mangga ini yang diuntungkan adalah pohon anggrek, sedangkan pohon mangganya tidak dirugikan dan tidak pula diuntungkan serta dia dapat hidup seperti biasanya. Contoh selanjutnya terdapat pada ikan hiu dan ikan remora, yang dimana ikan remora tersebut berlindung di bawah ikan hiu untuk menghindari predator-predator besar lainnya yang ingin memakannya. Sedangkan ikan hiu ini tidak terganggu karena kehadiran ikan remora tersebut. Nah, jadi pihak yang beruntung di sini ialah ikan remora, tetapi ikan hiu juga tidak dirugikan dan tidak pula diuntungkan. Pembahasan yang ketiga ialah tentang simbiosis parasitisme. Nah, simbiosis parasitisme ialah hubungan timbal balik yang terjadi antara dua makhluk hidup yang dimana hubungan yang satu menguntungkan dan yang satunya dirugikan. Contohnya ialah pada manusia dan nyamuk, yang dimana nyamuk tersebut menghisap darah manusia yang beruntung karena mendapat makanan dari darah manusia. Sedangkan manusia ini dirugikan karena ketika digigit nyamuk badan manusia ini akan gatal. Nah, jadi begitulah contoh dari simbiosis parasitisme. Contoh selanjutnya ialah terdapat pada buah dan lalat, yang dimana lalat mendapat keuntungan karena telah menghisap sari-sari yang ada pada buah, dan buah ini mendapat kerugian karena buah ini akan cepat membusuk. Nah, di pembahasan selanjutnya anak-anak akan mengetahui pengertian dari simbiosis amensalisme. Jadi simbiosis amensalisme ialah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup di mana yang satu dirugikan dan yang satu tidak dirugikan maupun tidak diuntungkan. Contohnya terdapat pada pohon pinus dan tumbuhan lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa pohon pinus itu mempunyai senyawa alopati yang dapat menghambat dan dapat memperlambat perkembangan pada tumbuhan lainnya, sehingga tumbuhan lainnya itu dirugikan karena adanya pohon pinus. Oleh sebab itu, pohon pinus itu jarang kita temukan pada tumbuh-tumbuhan. Nah, pembahasan yang terakhir ialah pembahasan tentang simbiosis netralisme. Simbiosis netralisme ialah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang dimana tumbuhan tersebut tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Kedua-duanya bersifat netral. Contohnya ialah seperti kambing dan ayam. Jika mereka disatukan dalam lingkungannya sama, itu tidak terjadi apa-apa. Kambing tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Begitu pula ayam, dia tidak dirugikan dan tidak pula diuntungkan. Mereka itu tidak memperebutkan makanan. Yang kita ketahui bahwasannya kambing itu memakan rumput dan ayam itu memakan biji-bijian ataupun nasi dan lainnya. Mereka tidak pernah berebut dalam masalah hal makanan dan tidak pula berebut dalam masalah wilayah ataupun tempat. Jadi mereka itu bersifat netral. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari semua pembahasan ialah simbiosis merupakan interaksi biologis antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya, terlepas dari makhluk hidup tersebut bermanfaatkah, berbahaya, ataupun tidak berpengaruh satu sama lainnya. Dan simbiosis itu terbagi menjadi 5 macam, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, simbiosis parasitisme, simbiosis amensalisme, dan simbiosis netralisme. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat bagi anak-anak Ibu, dan anak-anak Ibu dapat mengulangnya kembali di rumah serta lebih giat lagi belajarnya. Cukup sekian video praktek mengajar dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah karena saya masih proses belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.